Selamat datang semuanya. Hari ini kita akan membahas contoh soal dan jurnal liabilitas dalam akuntansi. Liabilitas atau kewajiban adalah utang yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain. Mari kita lihat contoh sederhana dan bagaimana cara mencatat dalam jurnal. Oke, contoh soal pertama ya. Misalkan PT Sejahtera meminjam uang sebesar 100 juta rupiah dari bank pada tanggal 1 Januari 2024. Pinjaman ini memiliki bunga 10% per tahun dan akan dibayar kembali dalam 1 tahun. Bagaimana kita mencatat transaksi ini? Pertama, pada saat menerima pinjaman, PT Sejahtera kita mencatatnya sebagai liabilitas ya. Jurnalnya adalah, ingat teman-teman, hutang itu bertambahnya di kredit ya. Berarti karena PT Sejahtera itu menerima kas, maka pada tanggal 1 Januari 2024 kas 100 juta rupiah di debit. Lalu untuk akun hutang banknya 100 juta rupiahnya di kredit ya teman-teman. Jadi jurnal ini akan mencatat peningkatan kas dan peningkatan hutang. Nah, kita masuk lagi ke nomor 2-nya ya. Selanjutnya kita perlu mencatat bunga pinjaman. Nah, bunga 10% dari 100 juta rupiah berarti adalah 10 juta per tahun. Jika kita asumsikan bunga dibayar di akhir tahun, kita akan tulis jurnalnya tanggal 31 Desember 2024. Berarti beban bunga 10 juta rupiah di debit ya teman-teman, karena beban itu bertambahnya di debit. Lalu hutang bunganya itu berada di kredit 10 juta rupiah ya. Ingat, hutang itu adanya di mana? Di kredit. Oke? Jadi ini untuk mencatat beban bunga yang timbul selama tahun tersebut. Kita langsung lagi masuk nih ke pelunasan hutang. Pada akhir tahun, PT Sejahtera melunasi pinjaman beserta bunganya. Oke, berarti jurnalnya tanggal 31 Desember 2024, hutang bank 100 juta rupiah di debit. Nah, kenapa? Karena dia melunasi hutangnya teman-teman. Lalu hutang bunganya 10 juta rupiah di debit ya. Kita balik teman-teman, kita balik. Jadi hutang bank 100 juta rupiah itu ada di debit, hutang bunganya 10 juta rupiah ada di debit. Karena dia melakukan pembayaran beserta bunganya itu sudah lunas ya, berarti kasnya itu 110 juta di kredit. Sampai sini paham gak? Jadi pada tanggal 31 Desember dia itu melunasi pinjaman beserta bunganya ya. Beserta bunganya langsung dia lunasi nih. Nah, karena pada tanggal 31 Desember itu dia melunasi hutang bank dan juga bunganya, makanya kas yang keluar itu 110 juta ya, hutang bank ditambah hutang bunga ya. Lalu kita transaksi ini mencatat pengurangan hutang dan kas yang dikeluarkan. Jadi dalam contoh ini kita melihat 3 tahap pencatatan liabilitas. Pencatatan saat penerima pinjaman. Yang kedua ada pencatatan beban bunga. Yang ketiga pencatatan pelunasan hutang ya. Dengan memahami konsep ini, saya yakin kalian bisa menerapkannya pada berbagai jenis liabilitas lainnya ya. Terima kasih telah menonton video ini. Thanks for watching. Semoga video ini membantu kamu.